mungkin bisa bertahap ya Bapak Ibu. Itulah peta rencana. Jadi merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Di sini ada dimensi waktu, ada timeline begitu ya, ada muatan. Jadi timelinenya per waktu, kemudian tadi misalnya per 5 tahun untuk panduan arahan. Jadi tujuannya. Kita nanti lihat muatannya ada apa saja. Nah, muatan kalau tadi domain arsitektur itu ada 6 referensi dan ada 6 arsitektur. Nah, kalau sekarang ada berapa kita hitung? Tata kelola 1, manajemen 2, layanan 3, infrastruktur 4, kemudian aplikasi kelima, 6 itu adalah keamanan, dan 7 adalah audit. Jadi ada 7 muatan peta rencana yang Bapak dan Ibu harus hasilkan sebagai kelengkapan turunan dari arsitektur. Itu harus punya muatan peta rencana dengan 7 muatan yang ada di peta rencana IPPD untuk SPBE itu. Nah, berarti nanti disusunnya berdasarkan apa? Ya, jelas berarti berdasarkan arsitektur dan peta rencana SPBE nasional yang tadi diturunkan dari Renstra Kementerian kalau untuk instansi pusat. Kalau pemerintah daerah diturunkan dari RPJMD kan berarti sudah punya arsitektur. Nah, arsitektur berarti juga harus selaras dengan peta rencana SPBE nasional. Jangka waktunya biasanya tadi 5 tahun, review dilakukan kalau terjadi perubahan. Lagi-lagi begitu RPJMD tahun itu berubah, peta rencana bisa jadi berubah untuk SPBE Bapak Ibu. Jadi merupakan dokumen yang dinamis juga. Jadi peta rencana biasanya selalu akan dinamis juga, tidak selalu satu kali ditetapkan tidak berubah. Makanya yang bagus itu ada monef terhadap peta rencana yang sudah kita miliki. Jadi apakah ada yang bergeser dimajukan, apakah ada yang dimundurkan, dan seterusnya. Nah, itu polanya ya Bapak Ibu yang harus selalu kita lihat. Jadi acuannya masih sama, Perpres gitu ya. Kemudian nanti rancangan Permenpan untuk peta rencana nanti yang akan jadi rujukan. Nah, ini tadi sudah disinggung, ada 7 ya, 7 muatan. Jadi kalau berbicara sebagian atau seluruh berarti ini muatannya. Nah, kemudian itu didasarkan dari mana? Ini gambaran ilustrasi grafisnya, arsitektur SPB nasional dan RPJMN, itu jadi peta rencana nasional untuk SPBE. Kemudian di sini akan ada versi untuk instansi pusat berdasarkan Renstra, kalau di pemerintah daerah berdasarkan RPJMD, dan nanti, nah ini akan nyambung ke indikator 13, akan terkait turunan dari peta rencana ke rencana kerja dan anggaran untuk belanja TIK SPBE. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ilustrasinya juga tadi ada dimensi waktu sesuai dengan visi misi kepala daerah dan rencana pembangunan menengah daerah biasanya ya, di RPJMD atau di Renstra, biasanya per 5 tahun. Tapi sekali lagi, review sebaiknya dilakukan per tahun. Nah, ini sama kan polanya ya Bapak Ibu. Kalau tadi muatannya adalah arsitektur, sekarang muatannya peta rencana. Peta rencana ada berapa? Ada 7. Berarti kalau peta rencananya baru konsep, ya level 1, sudah ada dokumennya, tapi misalnya baru ya memenuhi 5, misalnya baru 4, baru 3 dari 7 muatan yang seharusnya ada, ya berarti ini di level 2, begitu ya. Sedangkan level 3 itu kalau sudah seluruhnya itu yang mana? Ya ini muatannya. Harus ada rencana tentang tata kelola bagaimana dilaksanakan, bagaimana 8 area manajemen dilaksanakan, bagaimana layanan baik publik ataupun administrasi pemerintahan direncanakan, infrastruktur di dalamnya dipecah lagi, ada pusat data ya, nanti ada istilah pusat komputasi, pusat kendali, ada istilah JIPPD gitu ya, JIPD, kemudian ada JIIP untuk instansi pusat, kemudian ada sistem penghubung. Nah, ini infrastruktur kan. Kemudian aplikasi. Nah, aplikasi itu ada yang umum, ada yang khusus. Kemudian keamanan itu ada keamanan dan auditnya itu sendiri. Jadi ini gambarannya. Kalau seluruhnya sudah punya dan tertuang di peta rencana dengan dimensi waktu yang jelas, ya berarti sudah level 3. Nah, bagaimana untuk bisa naik level 4? Nah, ini contohnya dulu. Berarti kalau kita hitung di dalam dokumen peta rencana itu, contoh yang bagus, ya pertama berarti ada tadi muatannya tentang tata kelola, apa program rencananya. Nomor 2, manajemen, apa layanan, apa aplikasi, infrastruktur, dan seterusnya. Nah, kegiatannya dilakukan oleh siapa,
ada di perangkat daerah mana atau di satker mana, itu dilakukan di tahun mana. Nah ini kan sangat dinamis ya Bapak Ibu, dokumen ini sangat dinamis. Jadi kalau berbicara muatannya tadi 7-nya harus ada, tahun, dimensi, waktunya jelas, PIC-nya siapa, nah ini yang harus dipedomani. Dan ini yang direview nanti dimonitoring bagusnya untuk bisa menuju level 4. Karena kalau sudah ada, contoh di sini disebutkan buku 6, prioritas, peta rencana, dan kisaran anggaran. Nah, bahkan nempel, sudah nyambung nanti ke indikator 13 nih. Ya. Jadi, posisinya buku ini harus direview. Karena begitu RPJMD tahunannya juga berubah, ke sini bisa jadi berdampak, Bapak Ibu. Ya, bisa berdampak. Nah, sehingga kalau level 4 itu harus ada evidence terkait sudah mereview dokumen peta rencana ini. Kenapa direview? Oh, ternyata ada perubahan RPJMD. Ya, ada prioritas pembangunan yang bergeser misalnya, atau di rensranya kementerian bergeser karena ada amanah khusus tentang bangga produk Indonesia misalnya ya. Nah, itu berubah bisa jadi prioritasnya. Berarti hasil review itu didokumentasikan. Nah, kalau sudah direview, ada catatan notulensinya berdasarkan ini dampaknya kalau nanti bergeser ke anggaran, jadi RKA-nya pun mungkin bergeser jadinya gitu ya, dan ini nyambung ke indikator 13 nanti. Dan kalau ditindaklanjuti, maka mirip seperti tadi buku arsitektur, ada dokumen lama versi 1, ada hasil review, kenapa berubah, ada notulensi undangan, rekaman rapat pembahasan, dan sebagainya, itu proses. Tata kelola itu proses. Jadi berikutnya ada tindak lanjut. Nah, kalau tindak lanjut berarti dihasilkan dokumen baru. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tindak lanjutnya betul-betul dieksekusi. Menghasilkan berarti nanti evidence-nya apa yang harus diunggah oleh Bapak Ibu pada saat aplikasi Monef. Buku lama, buku baru, ada 2 berarti. Nah, kemudian disertai dengan kelengkapan kenapa itu ada perubahan. Ya, bahkan kalau sudah nyerempet-nyerempet tadi ke anggaran, ini sebetulnya udah masuk di indikator 13. Jadi tindak lanjutnya sama, harus selalu tim di internal perangkat daerah, baik itu Bapeda gitu ya, BKAD, apalagi kalau terkait anggaran kan di situ. Kalau di organisasi, biro perencanaan ya, biro perencanaan kalau di kementerian gitu. Kemudian pusdatinnya harus banyak ngobrol, satkernya harus terlibat. Terus sama-sama nanti disusun peta rencananya sesuai dengan targeting waktu tadi, kemudian nanti ditetapkan. Dan ditetapkan itu bisa jadi untuk per tahun gitu ya, 1 tahun ini peta rencananya, meskipun tadi ada global 5 tahun, definitif untuk operasional di tahun itu sesuai dengan siklus akuntansi pemerintahan per tahun itu harus ditetapkan kalau ada perubahan RPJMD atau perubahan rensa di tahun tersebut.